Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau tanya. Ya. Sekarang kan banyak sekali para alim ulama gitu ya. Bagaimana kita bisa tahu sosok seorang ulama yang benar-benar menjadikan dirinya itu seorang ulama sejati? Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya tidak pantas untuk menilai orang lain. Karena apalagi ulama yang dinilai, karena saya bukan ulama. Saya cuma santri. Jadi sampai mati pun saya tetap santrinya ulama, begitulah. Bagaimana bisa menilai ulama? Ada sebuah kaidah yang dipakai oleh ulama menggunakan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله الآية والله ورسوله a'lam bimuradi wa ma'nah. Dan telah kami wariskan Alkitab ini, Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Tidak semua hamba Allah dipilih bisa hafal Quran, tapi hanya orang-orang tertentu saja. Namun orang yang hafal Quran sekalipun terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, faminhum zalimun linafsih. Ya, dia hafal Quran tapi ternyata justru bertolak belakang dengan substansinya Al-Quran. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Ya, hafal Quran separuh diamalkan, separuhnya diingkari. Yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Hafal Quran dan senantiasa berupaya untuk mengamalkan seluruh isi kandungan Al-Quran. Tidak cuma hanya itu saja. Lantas bagaimana ciri orang mengamalkan Al-Quran? Tentu dia akan berakhlak mulia. Dia akan berakhlak yang baik. Karena itulah tuntunan agama. Jangan sampai kita justru beragama tapi tak berakhlak. Karena kata baginda Rasul, al-adab fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Walaupun kita banyak ilmu tapi tidak beradab, maka tidak menunjukkan orang yang berkah ilmunya. Kalau orang yang berkah ilmunya, dia akan mengamalkan ilmunya, dan isi kandungan ilmu Quran diantaranya adalah akhlak. Maka Rasulullah yang membawa Quran pun, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya sangat mulia. Karena apa? Dengan ilmu tujuannya untuk lebih mawas diri dan rendah hati. Jangan dengan ilmu justru menjadikan kita lebih sombong. Maka harusnya dengan ilmu kita harus lebih tawadhu. Orang yang benar alim, ketika dia menjadi alim, maka dia akan semakin tawadhu. Man tawadhu'a lillah rufi'a. Siapa orang yang tawadhu karena Allah, maka akan diangkat derajatnya. Apa tawadhu? Apakah tara mawa duit? Bukan, tawadhu itu bukan tara mau duit, tapi rendah hati. Ketika semakin luas ilmunya, tidak semakin sombong. Dia semakin sadar di atas langit ada langit. Semakin ilmu dipelajari, dia akan semakin merasa kurang dan kurang. Karena ternyata masih banyak yang perlu kupelajari, masih banyak yang belum kuketahui. Orang kalau terus belajar, dia akan menjadi alim dan menjadi orang yang bijaksana, bijaksono, bijaksini. Tapi kalau orang ilmunya sedikit akan sangat mudah menyalahkan orang lain. Maka perlu tabahur, menyegara seperti samudra ilmu itu. Jangan sampai menjadi orang yang diistilahkan air beriak tanda tak dalam. Air beriak tanda itu tidak dalam, dangkal. Tapi kalau air yang dalam itu walaupun tenang tapi menghanyutkan, diam-diam menghanyutkan. Cie, begitu. Lihat, kalau memang kita ingin menilai, maka kita juga harus alim. Bagaimana ya? Terus belajar, dan belajarnya harus dari sumbernya. Dari mana? Dari orang yang punya sanad ilmu yang bersambung hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa sanad ilmu mungkin ayat Qur'annya tidak berubah, hadisnya tidak berubah, tapi memahami konteks dalil, memahami
isinya, substansinya bisa saja berubah. Sebagaimana Imam Abdullah Ibnul Mubarak, murid Imam Malik, dinukil perkataannya oleh Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim, ada 9 jilid, ada kalimat Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak, al-isnanu minad din, sanad ilmu merupakan bagian daripada agama, harus diperhatikan. Falaulal isnad fasya'a man qala ma sya'a. Andaikan kita tidak memperhatikan sanad ilmu, maka kita akan menjumpai orang yang bicara seenaknya, serampangan, seolah-olah benar-benar faqih, seolah-olah benar-benar alim, seperti yang ia benar paham, tapi ternyata salah kaprah. Seperti tadi yang disebutkan dalam hadis yang sudah saya bacakan, orangnya memukau orang lain tentang Quran dan hadis, tapi ternyata justru dia mudah melesat dari agama seperti busur melesat dari panahnya. Bahkan ketika orang tersebut walaupun hebat di hadapan orang lain, dia datang kepada saudara-saudara muslimnya melemparkan tuduhan syirik. Ditanya oleh sahabat Rasulullah, ditanya, siapa yang lebih pantas disebut syirik ya Rasulullah? Al-murma awir rami, yang dituduh apa yang menuduh, sedangkan yang menuduh itu hafal Quran, pandai bahasa Qurannya, pandai bahasa-bahasa haditsnya. Tapi kata Rasul, tetap yang menuduh walaupun dia hebat tentang Quran dan haditsnya, tapi menuduh syirik dengan serampangan, dia lebih pas, lebih tepat disebut syirik, menyandang gelar syirik. Maka tidak bisa kita hanya melihat dari bagaimana gaya bahasa seseorang. Karena kata baginda Rasul, saya TV akhir zaman qalilul ulama kathirul khutbah. Nanti di akhir zaman ulama semakin sedikit, tapi orang-orang pandai bicara, pidato, tausiah, khutbah akan sangat banyak. Bedakan antara ulama dengan khutbah, dengan orang yang pandai khutbah, pandai pidato, pandai ceramah. Ulama itu bukan hanya berbicara, tapi mengamalkan ilmunya dan bisa membimbing umat untuk menjadi lebih baik, berakhlak mulia, beradab di antara sesama. Kalau ada orang pintar ngomong bahasa Quran dan hadis, tapi justru kalimatnya, tabligh akbarnya memprovokasi umat untuk bertikai, apalagi memprovokasi umat supaya berpikiran khawarij, supaya bersikap seperti bugot pemberontak, maka jangan ikuti mereka. Walaupun mereka mengaku nasabnya sebagai dzurriyyah Rasul sekalipun, jika mereka mengajak kita memberontak pada pemimpin yang sah atau menyatakan jangan mengakui kepemimpinan yang sah yang saat ini, maka siapapun orang berkata demikian, walaupun bicara Quran dan hadis, jangan diikuti karena mereka adalah bugot pemberontak. Jadi akhir zaman banyak baru. Beda antara baru dengan ulama. Kalau ulama tuh la toel oe lama, u-nya lama. Yang baru sekarang tukang debus mendadak jadi ulama, ngomong jancuk-jancuk wae. Ya. Kemudian juga yang baru berlagak seperti ulama, duduk di majelis ulama pusat tapi baru belajar tasrifan, kafaro yukafiru kufron. Enggak bisa. Berarti bukan orang yang alim sebetulnya. Cuma berlagak ngalim. Jare wong Jawa, kata orang Jawa, ngalim pakai ngalim, gayane wae kayak ngomong alim. Atau bukan ustad tapi ngustad, pakai ngustad. Artinya apa? Berlagak seperti ustad. Artis berlagak jadi ustad. Akhirnya kata artis tersebut bilang, adzan pada telinga bayi yang baru lahir itu hadisnya dhaif. Jadi itu bid'ah, tidak boleh, haram, sesat, masuk neraka. Kata itu ngustad, bukan ustad, ngustad. Kemudian dijabarkan oleh santri NU. Santri NU yang masih di pesantren, yang baru kelas sanawi, dijelaskan, dibuka kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi, ada hadits yang dhaif dan hadits yang hasan. Ada hadits yang dhaif di mana penjelasannya adzan di telinga kanan bayi, iqamat di telinga kiri bayi yang baru lahir, itu akan menghindarkan si bayi dari Sibyan. Apa itu Sibyan? Setan yang suka mengganggu anak-anak kecil, anak-anak bayi. Maka hadis ini memang dhaif, tapi dhaif itu bukan maudhu, bukan palsu. Dhaif itu juga masih sunnah, diamalkan untuk fadhailul a'mal, targhib motivasi, tarhib ancaman. Sebagaimana Imam
pada kitab Al-Adhkarnya pada halaman ke-6 beliau mengatakan pada baris ke-14 bahwasannya qad ittafaqal ulama, sungguh setelah sepakat para ulama minal muhadditsin, dari kalangan ahli hadis, wal mufassirin dan ahli tafsir, wal fuqaha dan ahli fiqih, wa ghairihim dan yang lainnya, ya juzu boleh, wa yustahabbu dan dianjurkan, disunnahkan apa al amalu beramal bi hadits dhaif dengan hadis yang dhaif lil fadaili untuk keutamaan-keutamaan seperti memperbanyak puasa sunnah, tilawatil Quran, sedekah, talabul ilmi, memperbanyak zikir dan memperbanyak amal-amal soleh yang tidak ada qaid, tidak ada qaid khusus tertentu. Pokoknya umum lah ya, amal soleh boleh dan dianjurkan menggunakan hadits dhaif. Kemudian wat targhib, motivasi, wat tarhib, dan untuk ancaman itu juga boleh menggunakan hadits yang dhaif.